Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari berita soal anggota Esko PSSI Arya Sinulinga yang resmi dilaporkan ke polisi. Arya dilaporkan oleh Presiden Persiraja Banda Aceh Nazarudin Degam. Awal mula perseteruan ini berawal saat pertandingan antara Sada Sumut versus Persiraja Banda Aceh di Liga 2. Arya Sinulinga yang notabene pendiri Sada Sumut terlihat cekcok dengan Degam. Hal ini disebabkan Nazarudin Degam ini sedang dalam sanksi PSSI yang dilarang 5 kali hadir di stadion mendampingi Persiraja Banda Aceh. Arya Sinulinga yang melihat hal ini langsung mengusir Degam dari stadion, tapi tak dihiraukan oleh Degam yang beralasan dirinya hanya nonton, cuma sebagai penonton di tribun, bukan sebagai pemilik klub. Arya Sinulinga sempat ngomel-ngomel ke Degam, tapi dicuekin oleh Degam yang hingga akhirnya Arya pun meminta petugas menyeret Degam keluar dari stadion. Atas aksi ini Degam pun merasa direndahkan dan dihina. Maka Nazarudin Degam pun melaporkan hal ini pada polisi. Wah, rame nih bakalannya. Kami pribadi nggak tahu siapa yang salah di sini. Di sisi Arya Sinulinga sendiri memang betul, sebagai Esko PSSI dia wajib menegur jika ada yang melanggar aturan. Cuma permasalahannya di laga ini Arya ini berposisi sebagai apa? Esko atau pemilik klub Sada Sumut nih. Kalau posisi dia sebagai Esko, sebagai tugas Esko ya emang wajar dan wajib kalau dia usir Degam. Tapi caranya pun nggak gitu-gitu juga, harus lebih terhormat. Tapi kalau posisi Arya di sini sebagai pemilik klub Sada Sumut yang nggak boleh lakukan aksi ini. Tapi inilah Konoha, lu punya jabatan, lu merasa berkuasa. Di sisi Degam sendiri, kalau posisi dia sebagai penonton di stadion ya nggak salah. Tapi kalau posisi dia di sini sebagai petinggi klub dari Persiraja Banda Aceh atau ofisial ya salah. Ya lihat aja apakah Degam ini ke locker room apa enggak tuh. Kalau cuma nonton ya apa salahnya? Entahlah. Selasa 28 November 2023 adalah hari terakhir jendela transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 ditutup. Maka hari Selasa ini kemungkinan klub-klub Liga 1 akan ngebut dapatkan pemain. Ada yang dicopot dan ada juga pemain baru yang tengah diburu. Nah, kalau pemain baru kita belum tahu nih, sebab kita juga masih akan tunggu nih deadline-nya. Nah, sebelum kita bahas siapa aja deadline di bursa transfer Liga 1 ini, nah kita intip serba-serbinya aja dulu ya. Yang pertama dari Persib Bandung. Persib Bandung meresmikan kiper asal Filipina Kevin Ray Mendoza, dan kami pun belum tahu siapa yang akan dilepas untuk digantikan oleh Kevin. Apakah Daisuke Sato? Yang menarik adalah pengakuan Kevin saat gabung ke Persib. Menurut Kevin, dirinya sangat berat meninggalkan KL City, sebab di KL City inilah nama Kevin ini jadi terkenal. Sebab sebelumnya nggak ada yang kenal dengan Kevin. Di timnas Filipina sendiri justru Kevin ini sering jadi cadangan dan lebih terkenal Neil Etheridge. Sementara Kevin dan Julian Schwarzer justru jadi cadangan di timnas Filipina. Apalagi di Persib, Kevin ini akan bersaing dengan salah satu kiper terbaik tanah air, Teja Paku Alam. Seperti kita tahu, Teja sejak didatangkan oleh Persib sudah menyingkirkan sejumlah nama kiper hebat seperti M. Natsir dan Akil Safik karena nggak bisa bersaing dengan Teja. Kini nasib kiper lain seperti Fitrul dan Reki serta Seva Sanggasi pun kemungkinan akan bernasib sama dengan Natsir dan Akil Safik. Sebab datangnya Kevin ini jelas membuat Hodak ini akan memilih antara Kevin dan Teja. Dan jika melihat Kevin ini pemain asing dengan gaji yang lebih tinggi dibanding Teja, kemungkinan Kevin akan jadi kiper utama Persib. Sangat berat bagi saya meninggalkan KL City. Di sana kekeluargaannya cukup bagus dan seperti rumah sendiri. Saya pasti akan rindu dengan mereka dan suatu saat saya akan kembali ke sana. Tapi saya sangat senang bergabung dengan Persib. Saya sudah familiar dengan pelatih Boyan saat di KL City. Apalagi Persib adalah tim nomor 1 di ASEAN.
Tapi ini tantangan berat bagi saya di Persib, sebab saya harus bersaing dengan kiper-kiper hebat Persib, dan tentu saja dengan salah satu kiper terbaik Indonesia, Teja Pakualam. Saya tahu dia dijuluki New Year-nya Indonesia, pemain yang sangat bagus, ujar Kevin yang kami kutip dari Tribun Jabar. Wah, belum apa-apa udah pesimis aja dia. Ya tunjukin aja kemampuan dulu, meskipun kami belum tahu ya alasan Hodak kenapa rekrut kiper asing. Mungkin karena Hodak ini tuh lihat pelapis Teja ini belum sepadan kali ya. Entahlah. Cuma kalau untuk Beltrame ini agak mengkhawatirkan sih. Soalnya riwayat cedera Beltrame ini lebih parah dari Tiron. Emang sih dari sisi pergerakan Beltrame ini lebih lincah dibanding Tiron. Ya lebih energik itulah, satu tipikal dengan Levi Madinda. Cuma Beltrame ini memang multi posisi. Ya mungkin itu yang dicari Hodak. Cuma ya itu, kami pun nggak tahu ini blunder apa enggak nih buat Hodak nih merekrut dua pemain ini. Ya kita lihat nanti aja. BTW kami belum dapat kabar atau info siapa yang akan dicopot, apakah Sato dan Tiron. Kalau info yang kami terima dari pihak Persib sih katanya ya kemungkinan Sato ini dipinjamkan ke Sabah FC, kemungkinan loh ya. Dan Tiron ini ke Swatcat di Liga Thailand, tapi ini masih sebatas info aja ya. Di sisi lain, Persib pun resmi melepas salah satu pemain lokalnya. Ia adalah Freds Butuan ke tim Liga 2 Malut United. Ini pun pernah kami bahas ya di awal musim lalu jika Freds ini akan ke Malut United. Tapi waktu itu Luis Milla ini nolak. Tapi entah kenapa sekarang Boyan Hodak justru meminjamkan Freds ya. Padahal kalau melihat performa, Freds ini lagi bagus loh, bahkan lebih bagus dari Febri. Entahlah, kami pun pusing cuy. Jadi gini nih, Freds ini kan anggota tentara dan surat tugasnya udah habis di Desember ini, dan Freds pun dipindah tugaskan ke Ternate. Maka mau nggak mau Freds ini harus pindah ke sana, dan kebetulan Malut United ini pun ngincer Freds dari dulu, dan Freds pun kabarnya nggak mau nih dipinjamkan atau dilepas ke tim Liga 1 sebab dia ini nggak mau melawan Persib. Nah kalau di Liga 1 ya, jadi ya udahlah, akhirnya dia ini setuju nih ke Malut United. Dari Persija, ada gol yang dianulir oleh wasit saat Bayangkara FC lawan Persija, yakni golnya Osvaldo Hai yang dianggap offside. Padahal jelas terlihat Osvaldo ini nggak offside. Posisi Osvaldo ini di belakang Sani Rizky saat memberikan umpan. Sani Rizky pun posisinya nggak offside saat terima bola ya. Ya, di sini Persija hampir kalah andai saja gol ini tak dianulir oleh wasit. Secara profesional, kami kecewa dengan kinerja hakim garis di laga ini yang menganulir gol ini, sebab ini mencerminkan buruknya ilmu para wasit dan hakim garis. Entah ini disengaja atau emang para hakim garis dan wasit ini benar-benar goblok dalam bertugas. Tapi secara personal atau pribadi ya, kami pribadi ya seneng si gol ini dianulir, sebab dengan hasil ini Bayangkara gagal dapat raih poin penuh ya. Karena kami udah jengah dan jengkel dengan tim Bayangkara FC ini yang secara seenaknya bikin aturan soal transfer. Tapi di laga ini yang kami soroti adalah debut dari Gustavo Almeida di Persija. Cuma main 35 menit dan langsung cedera hamstring. Emang sih pergerakan Almeida ini lebih hidup dibandingkan Simic. Tapi di laga ini terlihat jelas ya, Almeida ini belum nyetel 100% dengan tim Persija. Bahkan butuh lagi adaptasi nih. Lalu juga sisi belakang Persija yang gampang kecolongan, ini pun jadi PR buat Thomas Doll, terutama sisi kiri dan kanan pertahanan Persija yang sering bolong. Dan tentu saja kemampuan Andri Tani pun harus dievaluasi nih oleh Thomas Doll. Dari Persis Solo, pelatih Leonardo Medina mengaku tidak akan merekrut striker untuk menggantikan Fernando Rodriguez. Medina mengaku akan merekrut gelandang sebab jika dirinya merekrut striker, ini akan membuat dua pemain timnas di posisi depan akan tenggelam, yakni Arkan Kaka dan Ramadan Sananta. Medina akan tetap andalkan duet ini di lini depan Persis Solo. Saya tidak berencana cari striker asing, saya hanya akan cari gelandang. Jika saya ambil striker asing, ini akan membuat penyerang lokal kami yaitu Kakak dan Sananta akan tenggelam. Sementara mereka masih dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Apa jadinya timnas Indonesia jika tidak punya penyerang? Timnas Indonesia butuh penyerang dan penyerang itu harus diasah dalam kompetisi. Jadi saya akan tetap andalkan dua pemain ini dan mengasah dua pemain ini untuk timnas Indonesia,
ujar Medina. Benar nggak ya tujuan Medina ini demi timnas Indonesia? Apa bukan lantaran Persis Solo ini sulit dapatkan striker asing nih? Andai benar tujuan Medina ini demi timnas Indonesia, ini sih luar biasa. Seorang pelatih asing tapi memikirkan nasib timnas loh. Dari PSM Makassar, penyerang baru PSM Makassar Victor Mansaray mulai sombong nih, sombong amat. Bisa cetak 2 gol dari 2 laga membuat penyerang asal Sierra Leone ini sesumbar jika tujuan sasaran tembak selanjutnya adalah gawang Persib. Menurut Mansaray, 1 gol ke gawang Dewa United dan 1 gol ke gawang Persikabo ini tidak memuaskan sebab tujuan utamanya adalah membobol gawang Persib yang dianggap tim anak emas PSSI. Menurut Mansaray, sebuah kebanggaan tersendiri dan akan dikenang sepanjang masa jika mampu mencetak gol ke gawang Persib. Next target is Blue Tiger, tulis Mansaray di Instastory-nya. Wow, pede sekali di kau anak muda. Boleh, sombong amat. Ya emang sih, Persib ini selalu kesulitan jika hadapi PSM. Apalagi kita tahu dan ini bukti loh, musim lalu aja main di kandang Persib aja nih ya, PSM ini masih dibantu hakim garis. Dan berkali-kali bilang offset ke pemain Persib. Masih inget dong hakim garis Supriyanto yang berkali-kali ngasih offset ke Erzra dan lain-lain. Semangatnya sih oke nih pemain ya, tapi jangan jumawa ya, nanti malah kecewa.